Kekuasaan dijalankan bukan lagi untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat, melainkan untuk melindungi kepentingan segelintir elit yang kebal hukum dan jauh dari nilai keadilan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketika hukum diperalat, demokrasi dimanipulasi dan kritik dibungkam, maka yang terjadi adalah perampasan kedaulatan rakyat secara sistematis. Negara tidak boleh menjadi alat kekuasaan, aparat penegak hukum tidak boleh tunduk pada tekanan politik. Kekuasaan yang menutup diri dari pengawasan publik adalah kekuasaan yang menyimpang dan inkonstitusional. Penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatera mencerminkan ketidaksiapan, kelambanan, dan ketidakseriusan negara, korban jiwa, penderitaan rakyat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga, menunjukkan absennya negara di saat rakyat paling membutuhkan kehadirannya. Bahwa kita tahu persis bangsa dan negara saat ini sedang diselewengkan dari amanat konstitusi. Kekuasaan dijalankan bukan lagi untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat, melainkan untuk melindungi kepentingan segelintir elit yang kebal hukum dan jauh dari nilai keadilan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketika hukum diperalat, demokrasi dimanipulasi dan kritik dibungkam, maka yang terjadi adalah perampasan kedaulatan rakyat secara sistematis. Negara tidak boleh menjadi alat kekuasaan, aparat penegak hukum tidak boleh tunduk pada tekanan politik. Kekuasaan yang menutup diri dari pengawasan publik adalah kekuasaan yang menyimpang dan inkonstitusional. Kami dari FPTNI dengan beberapa civil society lainnya, tadi saya dengar ada dari Petisi 100, ada Gerakan Poros Jakarta Bandung, apalagi Om Lim? FPPTD ya. Nah mungkin ada beberapa lagi. Kami mengajak untuk kita memadukan kekuatan kita bahu-bahu membuat barisan gerakan rakyat. Jadi mungkin kita bisa namakan adalah gerakan rakyat berdaulat. Dan kami sarankan bahwa pada kesempatan ini Om Lim, kita udah langsung aja action. Action artinya kita membuat satu pernyataan sikap awalnya dari gerakan rakyat berdaulat atau apapun namanya, ya. Kita membuat satu pernyataan sikap yang betul-betul isinya adalah untuk kita mengajak seluruh rakyat untuk bergerak. Mulai bergerak, karena ini tadi disampaikan oleh Pak Rajasa dan tidak bisa diomongin lagi ya Pak ya. Itu sudah merupakan sifat dan agak sulit untuk berubah. Nah kita harus siap-siap bahwa kita juga harus siap-siap untuk merubah. Jadi yang bisa merubah masalah bangsa dan negara ini adalah gerakan rakyat. Nah ini kita pandai-pandai bagaimana kita melakukan suatu kegiatan sehingga kita bisa mengumpulkan rakyat sebanyak-banyaknya dan kita bisa menciptakan. Ini sebenarnya masalahnya adalah tidak ada common enemy Pak. Ini belum dirasakan ada common enemy oleh rakyat ya. Jadi mereka tidak jelas nih mau kemana ini. Nah nanti kita bisa, ini apa yang tadi sampaikan Bapak-bapak sekalian, itu kan adalah masalah-masalah penyelewengan, pengkhianatan pada negara dan bangsa. Itulah kita ciptakan, itulah musuh kita bersama. Jadi sekali lagi gerakan rakyat ini berdiri untuk menegakkan supremasi konstitusi dan hukum tanpa tebang pilih. Kemudian kedua, mengembalikan demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat. Kemudian yang ketiga, melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan pengkhianatan terhadap kepentingan nasional. Kita menolak tuduh pada ketakutan. Kritik bukan makar, perlawanan konstitusional bukan kejahatan. Justru diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap Republik. Ini yang harus kita camkan.
Dan untuk itu FPPTNI sebenarnya kami sudah menyiapkan pernyataan sikap, Pak. Jadi kalau mungkin kami bisa bacakan sepintas, nanti ini bisa kita gabung dengan apa-apa yang bisa disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Jadi pernyataan sikap dari FPPTNI bersama elemen civil society, nah ini bisa kita namakan apakah itu gerakan rakyat berdaulat atau aliansi masyarakat berdaulat atau aliansi masyarakat kebangsaan dan sebagainya. Pernyataan sikap terhadap kegagalan negara menjaga keadilan, transparansi, dan keselamatan serta kedaulatan bangsa. Kami yang tergabung dalam Forum Purnawiran Prajurit TNI, FPPTNI bersama elemen civil society dengan penuh tanggung jawab moral dan konstitusional menyatakan sikap terhadap kegagalan negara menjaga keadilan, transparansi, keselamatan dan kedaulatan bangsa. Dari beberapa hal yang telah kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, ini beberapa hal yang biasa kami sampaikan karena tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Bapak sekalian. Yang pertama, negara gagal menangani bencana Aceh Sumatera. Penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatera mencerminkan ketidaksiapan, kelambanan, dan ketidakseriusan negara. Korban jiwa, penderitaan rakyat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menunjukkan absennya negara di saat rakyat paling membutuhkan kehadirannya. Ini bukan sekedar kelainan teknis, melainkan kegagalan kepemimpinan dan manajemen negara. Kemudian kedua, penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dan Gibran yang tidak adil dan tidak transparan. Kita bisa merasakan, dan kemarin aja ketika Pak, ada datang ya Pak Wadila Rizal yang gelar perkara khusus ya. Nah ternyata hanya gelar perkara khusus, gelar-gelaran ya Pak. Itu bukan transparansi, itu transparansi semu itu. Kemudian ketiga, pemberantasan korupsi dilakukan tebang pilih. Nanti ada penjelasannya. Keempat, ada masalah PIK 2, ada masalah Rempang, ada masalah WUS, ada masalah Perkap 10, ada masalah penggundulan hutan. Kemudian juga ada masalah bandara di kawasan industri PT IMIP, negara tidak berdaulat, terlihat sama sekali. Dan pola sistemik namanya negara adalah seluruh kasus di atas bukan peristiwa terpisah, melainkan pola sistemik. Jadi memang dia punya aktornya tunggal ada ini sebenarnya. Bahwa kekuasaan yang kebal hukum, aparat yang kehilangan independensi, demokrasi yang dibajak oleh dinasti politik, dan negara yang semakin jauh dari keadilan dan kebenaran. Oleh itulah pernyataan tegas kami, atas dasar keadilan, konstitusi, dan keselamatan bangsa, kami nyatakan satu, menuntut pengadilan terhadap Joko Widodo atas seluruh kebijakan, tindakan, dan dugaan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan negara hukum. Ini agak lebih halus ya Pak Sabri. Kalau di Bandung tangkap dan adili Jokowi ya. Ini sama sebenarnya. Kemudian yang kedua, menuntut pemajulan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan wakil presiden karena proses politik yang cacat moral, syarat kepentingan, dan menciderai konstitusi. Kemudian mendesak reformasi total penegakan hukum dan pemulihan kedaulatan negara dari cengkraman oligarki. Nanti bisa kita tambahkan hal-hal apa yang kita tuntut kepada Presiden. Pernyataan ini bukan seruan kebencian, melainkan seruan penyelamatan bangsa. Diam berarti berkhianat, membiarkan ketidakadilan berarti ikut melanggengkannya. Demi keadilan, demi konstitusi, demi masa depan Republik Indonesia. Jakarta 17 Desember 2025. Nah, ini apa nanti disebutin, apakah ini gerakan rakyat berdaulat apapun, tapi dari FPPTNI sudah membuat satu konsep untuk pernyataan sikap. Dan selain pernyataan sikap, yang harus kita laksanakan adalah berkirim surat ke Presiden, ke Ketua DPR, dan Ketua MK. Ini saran saya Pak. Jadi dari kelanjutan pertemuan ini, kita ada action yang harus kita lakukan. Demikian dari saya, terima kasih.